semuanya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas mengenai konflik antar anggota keluarga. Nah, keluarga yang udah akrab banget itu aja masih sering mengalami yang namanya konflik antar anggota keluarga. Jadi untuk pembahasan mengenai konflik antar anggota keluarga ini, teman-teman bisa menyimak penjelasan kami di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dengan pasangan, teman, ataupun anggota keluarga, itu wajar banget apabila terjadi konflik, teman-teman. Nah, menurut penelitian oleh Jones dan Galois pada tahun 1989 yang menyatakan bahwa keakraban kita dengan anggota keluarga itu bukan dihitung dari seberapa sering konflik terjadi, tapi berdasarkan bagaimana cara kita mengelola konflik tersebut. Semakin baik cara kita mengelola konflik, maka semakin baik pula hubungan kita dengan anggota keluarga kita. Dan di kasus Lolini kita, masalahnya justru di sini teman-teman. Konflik yang ada itu nggak dikelola secara sehat, tapi dibalas dengan marah, hinaan, dan serangan verbal di ruang publik. Teori The Family Environment bilang kalau misalnya anak yang tumbuh di dalam keluarga yang penuh kehangatan, kepercayaan diri, cinta, dan empati akan merasa diinginkan dan disayangi. Sedangkan anak yang tumbuh di dalam keluarga yang penuh masalah dan konflik cenderung memiliki masalah perilaku. Hal ini dapat kita lihat di beberapa kasus seperti di kasus Loli dan Nikita Mirjani di mana konflik diumbar di media sosial, adanya kata-kata kasar dan suasana rumah yang gak stabil. Selain itu ada juga kasus Ratu Sofia di mana komunikasi dengan orang tua yang tidak berjalan dengan lancar dan tidak adanya kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Nah, di teori interparent konflik antar orang tua atau pasangan itu bisa jadi sumber stres besar buat anak. Semakin konflik itu mengganggu fungsi keluarga, semakin anak ngerasa rumah itu bukan tempat yang aman baginya. Yang pada akhirnya mereka bisa kabur dari rumah dan mencari tempat yang nyaman bagi mereka. Atau bahkan bisa bertemu dengan orang yang mereka rasa nyaman, tapi ternyata itu adalah orang jahat yang bisa saja memanipulasi atau melecehkan anak. Ngeri banget ya. Oke, nah di family crisis ini, itu adalah sebuah perubahan di mana perubahannya itu terjadi secara besar dan secara tiba-tiba. Nah, di family crisis ini ada 3 tahapan nih. Yang pertama itu ada onset, lalu yang kedua itu adalah disorganization, lalu yang ketiga adalah reorganization. Pada crisis of violence and abuse, kekerasan rumah tangga itu dapat menimpa siapa saja. Dan dia itu sangat bervariasi teman-teman. Dimulai dari kekerasan fisik, verbal, dan juga agresivitas. Dan yang pastinya, ini dilakukan dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya. Nah, berdasarkan teori factors related to violence, ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan. Nah, faktor-faktor tersebut meliputi stres, konsumsi alkohol dan juga obat-obatan, faktor suami yang tidak bekerja, dan juga kehamilan yang tidak direncanakan. Kalau berbicara mengenai pasangan yang abusif, tentunya kita ingin tahu nih ciri-ciri pasangan yang mereka inginkan. Pada teori post-abusif, dinyatakan bahwa mereka itu cenderung mencari pasangan yang penurut dan mudah dimanipulasi, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang sesuai keinginan mereka seperti bersifat otoriter. Nah, anak-anak juga sering nih terkena child abuse jika mereka tinggal di lingkungan yang abusif. Padahal bisa aja mereka nggak melakukan kesalahan apapun, tapi orang tua malah melampiaskan amarahnya ke anak tersebut. Jadi, bagaimana kita tuh membantu anak yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga? Apa sih intervensi yang harus kita lakukan? Jadi, kalau kita lihat teman-teman dalam pendekatan teori treatment for spouse and child abuse, langkah-langkah yang kita lakukan yang pertama itu adalah counseling trauma, yang kedua itu adalah pendekatan ataupun pendampingan dari pihak hukum dan juga psikolog, serta yang ketiga kita itu dapat menjaga kondisi dan juga identitas anak dari sorotan publik. Kekerasan dalam keluarga itu bukanlah hal yang sepele. Dampaknya bisa menghancurkan bukan hanya pasangan, tapi juga anak-anak yang sama sekali tidak bermasalah. Mereka bisa terluka secara fisik, emosional, bahkan membawa trauma sampai dewasa. Karena itu penting banget buat kita untuk belajar tentang keluarga, hubungan yang sehat, dan pola asuh sebelum benar-benar memutuskan untuk membangun keluarga. Komitmen itu bukan cuma soal bersama, tapi juga soal siap bertanggung jawab. Semoga penjelasan dari kelompok kami bisa membuka wawasan kita semua. Sekian video dari kelompok, terima kasih.